Halo, selamat sore. Hari ini kita akan membahas salah satu artikel mengenai mekanika batuan. Nah, di sini eh, artikelnya kita ambil dari Teknik Pertambangan Mulo Warman, Samarinda, dengan penulisnya Musodik dan teman-temannya, dengan judul Analisis Kuat Tekan Uniaksial Batu Pasir pada Formasi Pamaluan, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di abstraknya dituliskan bahwa uji ini dilakukan ya untuk mengetahui nilai dari kekuatan batuan, ya seperti kita pelajari di video-video sebelumnya, uji sifat mekanik batuan. Kemudian lokasinya pada formasi Pamaluan, di mana pada uh, uh, litologinya batu pasir. Nah, kemudian dilakukan juga ada uji sifat fisik, kemudian uji ukuran butir ya pada batu pasir tersebut. Dengan jumlah sampelnya untuk sifat fisik ada 30, mekaniknya ada 10, ukuran butirnya ada 500 gram pada masing-masing titik. Kemudian ada dua titik disebutkan di sini, ada titik 1 dan titik 2 untuk batu pasirnya. Nanti kita akan lihat di bawah mengenai bagaimana prosesnya dan kaitannya seperti apa dengan mekanika batuan. Mari kita lihat ke bawah. Oke, di sini dijelaskan batuan merupakan campuran dari satu atau lebih mineral. Oke, ya, jadi kita akan lihat dilakukan pengujian nanti, uji ukuran butir tadi. Uji sifat fisik batuan menunjukkan sifat fisik batuan yang ditentukan untuk kepentingan penelitian geoteknik. Ya, di situ ada ya, bobot isi asli, kering, sampai void ratio yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian ada juga tegangan pada batuan, uji kuat tekan uniaksial juga. Nah, di sini juga ada gambar satu komposisi batuan secara umum. Ya, di situ ada gas, ada liquid, sama solid ya yang tergabung dalam satu ya, batuan secara umum ya. Terdapat ada gas, ya, pori, mengisi pori dan juga liquid mengisi pori daripada batuan. Kemudian metode yang digunakan di sini ya pengambilan sampel pada titik koordinat titik 1, kemudian koordinat titik 2. Jadi ada dua titik koordinat ini. Kemudian di sini pada peta geologi regionalnya terdapat eh, beberapa formasi ya. Formasi Pulau Balang, formasi Balikpapan, endapan Alivium, Pamaluan, dan Bebulu. Nah, kita fokusnya pada penelitian ini mereka melakukan sampling pada formasi Pamaluan. Di sini ya, sama di sini. Lanjut, mereka setelah mengambil sampel, pengambilan di lapangan dipreparasi ya. Mereka memerlukan sampel dalam bentuk balok di situ dengan alat potong gerinda. Dan mereka menggunakan gerinda. Lebar sampelnya 4,5, panjangnya 9 cm. Kemudian di sini hasil dan pembahasannya mereka uh,
plotting ya, grafik distribusi ukuran butir. Jadi ukuran butir di sini dapat kita lihat selanjutnya di sini ada persentasenya. Jadi secara umum ya, persentase daripada ukuran butir ya, di sini dominasi pada pasir halus ya, fine. Jadi persentasenya di titik 1 dan titik 2 lebih besar fine-nya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa semakin besar porositas berarti semakin rendah ya, daripada nilai kuat tekannya. Namun kita lihat dulu di sini sifat fisiknya dulu. Ya, di sini ada sifat fisiknya. Kita bisa lihat ya, terdapat di sini yang ditampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 contoh dari tiap-tiap titik ya, sampel di titik 1, nah, di titik 2 juga sepertinya ada 5 sampel juga seperti ini nih. Nah, di sini dapat kita lihat pada sampel 2 ya, nilai natural density-nya tertinggi. Nanti bisa sambil kalian baca, kalian bisa lihat yang tertinggi, terendah, ada ya range-nya dari berapa sampel. Semakin banyak sampel, misalnya ada 10, bisa semakin banyak ya data yang kita gunakan untuk analisis. Sampai pada nilai void ratio-nya. Ya. Nilai porositas tertinggi pada sampel 2 yaitu 22,91, terendah pada sampel 3 dengan nilainya 20,22%. Porositas rendahnya pada yang 3 ya. 20,22. Ya, tertinggi di sini ya 22,91. Berdasarkan pengujian ini ya kita bisa lihat juga di sini ada nilai terendah daripada ini berdasarkan sampel yang ini di titik 2. Nah, di titik 2 juga sama ya. Terendahnya ya porositasnya itu 17,27 ya, malah dia 17,27. Tertingginya 19,33 di satu formasi yang sama. Sedangkan untuk data analisis sifat mekanik yang ditampilkan 55 ya dari titik 1 dan 2 dapat dilihat ya, modulusnya itu modulus sekan ya, nilai uji kuat titik 1 tingginya itu 4,19 MPa. Modulus sekannya 3,45, kalau modulus tanginnya 3,39, modulus average-nya 5,58. Kalau terendah pada sampel 3. Nah, hubungan porositas terhadap nilai uji kuat tekanan formasi pemaluan ini salah satunya adalah porositas ya. Jadi di sini disebutkan bahwa porositas itu mempengaruhi nilai uji kuat tekan ya daripada batuan. Sehingga dapat dilihat nilainya UCS-nya 3 sampai 7. Nilai UCS-nya 3 sampai 7. 3 sampai 7 ya. Dapat dilihatkan pada tabel 4. Dan kalau ukuran segitu ya termasuk weak rock. Ya, mungkin ya bisa kita lihat karena banyaknya rongga ya,
packingnya butir juga tidak terlalu kompak. Kemudian eh, secara ya konsep ya semakin besar ya tekanan yang diberikan terhadap A, ya kemarin kita bahas di theoretical di awal ya bagaimana semakin besar tegangan yang dikenakan terhadap suatu luas area atau A atau sampel dengan ukuran pori ya A-nya itu kan ada porositasnya di sana. Jadi A-nya aktual tidak eh, semerta-merta A yang utuh ya tanpa pori-pori. Ya bisa kita dikurangi dengan ukuran porinya sehingga pori atau void itu ya semakin besar maka semakin kecil juga area yang menahan beban. Akibatnya batuan lebih cepat gagal. Jadi itu kaitannya. Jadi selain itu ada tadi di sini di tabel yang atas kita dapat melihat di sini ukuran persentase butir. Nah, di sini dominan ya pasir halus di sini. Dominan pasir halus, maka eh, korelasinya dengan porositasnya rendah juga di sini ya, rendahnya sampai 17 bahkan tadi. Sehingga porositasnya semakin halus, porositasnya semakin kecil. Begitupun semakin tinggi ya porositasnya juga ya semakin tinggi. Jadi ukuran butir ya, jadi kontak antar butir, mungkin sementasinya kita nggak tahu spesifik di sini. Mereka membahas sementasi. Jadi kalau sementasinya kuat atau silikanya kuat ya bisa. Yang berbeda dengan sementasinya tidak sekuat ya di daerah-daerah yang punya prospek adanya sementasi sehingga ikatannya rendah. Kemudian eh, kontak ya. Jadi kalau butir semakin halus berarti packingnya lebih rapat. Kontak antar butirnya semakin rapat mungkin akan mengakibatkan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, tapi bisa dilihat di tiap formasi punya karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam data juga kita bisa lihat nilai tekanan air porinya juga bisa mempengaruhi ya daripada sigma, di mana tegangan efektif itu kita akan peroleh dari eh, tegangan yang dikurang tekanan air pori. Ya kalau kita ingat di situ jika tekanan air porinya meningkat ya karena porositasnya tinggi ya, itu akan menyebabkan tegangan eh, efektif juga ya, meningkat sehingga mengurangi eh, kohesi, yang menurunkan tekanan gesek internal. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita. Ini grafik perbandingan porositas dan nilai kuat tekannya. Jadi hubungannya, kesimpulannya juga kita bisa lihat eh, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan distribusi ukuran butir dan porositas yang sangat berpengaruh pada nilai dari kekuatan batuan. Bahwa semakin tinggi nilai porositas, kekuatan batuan semakin rendah. Begitu sebaliknya di mana pada sampel 4 dan
pada titik 2 memiliki nilai besar 7,63 MPa yang memiliki nilai porositasnya 17,27. Jadi yang memiliki nilai tinggi, ya porositasnya kecil. Begitu juga dengan distribusi ukuran butir semakin halus, nilai porositasnya semakin rendah dan nilai kekuatan batuannya akan besar. Jadi korelasinya di situ di formasi pamaluan seperti itu. Namun ada beberapa catatan kalau kalian ingin melakukan penelitian, bisa dilihat lagi bagaimana jumlah ya skala sampel UCS-nya mungkin lebih dari 10 ya. Kemudian analisis tambahan misalnya mineralogi pada semen sehingga bisa lihat ikatannya seperti apa, sementasinya seperti apa. Kemudian keadaan sampel kita ya. Bahas apakah dia isotropis atau anisotropis karena misalnya batu pasir yang berlapis dengan diberikan kekuatan ya uji maka akan berbeda nilainya, nanti bisa diuraikan ya lebih jelas. Namun ini akan menjadi gambaran bagaimana penelitian untuk menggambarkan karakteristik dari tiap formasi atau tiap litologi di daerah-daerah penelitian kalian. Ya, semoga ini dapat membantu kalian memahami bagaimana porositas yang menjadi kontrol utama kekuatan batuan. Kemudian weight semakin tinggi atau renggangnya semakin tinggi di dalam satu strength-nya atau kekuatannya semakin turun. Kemudian ukuran butir ya mengontrol ya, struktur internal dari pasien batuan ya. Itu dapat dilihat semakin halus, dia semakin kompak, dia semakin kuat. Sedangkan air akan pastinya menjadi yang memperlemah batuan jika pada kondisi lapang gas akan menjadi pori sehingga sangat penting